Uang sebesar 100.000 US dollar telah disiapkan oleh orang tua Xiaotong demi masa depan putri tunggal mereka di Amerika Serikat. Xiaotong adalah pusat semesta bagi orang tuanya. Ia gadis yang mandiri, cerdas, dan tidak manja. Harapan besar diletakkan di pundaknya saat ia didorong untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin di negeri orang. Setelah lulus SMA pada tahun 2011, Xiaotong yang berasal dari Dalian, Tiongkok, berangkat ke Beijing untuk mengikuti kursus persiapan TOEFL. Di sanalah dia bertemu dengan Li Xiangnan, seorang pemuda asal Wenzhou dari keluarga kaya raya yang juga berencana kuliah di Amerika Serikat. Xiaotong yang rupawan menarik perhatian banyak pria, tak terkecuali Xiangnan. Terpesona oleh sosok Xiaotong, Xiangnan bahkan sempat berkunjung ke Dalian untuk mengambil hati orang tua gadis itu. Namun, meskipun kaya raya, orang tua Xiaotong kurang terkesan. Mereka melihat Xiangnan sebagai sosok yang kaku dan pemalu, kontras dengan putri mereka yang riang dan supel. Setahun kemudian, tahun 2012, Xiaotong tiba di Iowa, sebuah negara di Amerika Serikat yang didominasi oleh ladang jagung. Ia diterima di jurusan Teknik Kimia Iowa State University (ISU) di kota Ames. Xiaotong tidak sulit beradaptasi. Ia populer, aktif di pesta mahasiswa, dan menjadi tutor bagi mahasiswa asing lainnya. Prestasinya pun gemilang dengan IPK 3,75. Sementara itu, Li Xiangnan awalnya kuliah di Rochester Institute of Technology, New York. Namun, obsesinya terhadap Xiaotong membuatnya rela pindah ke University of Iowa di Iowa City, yang hanya berjarak 2 jam berkendara dari Ames. Dengan mobil BMW pemberian ayahnya, Xiangnan sering mengunjungi Xiaotong. Lama-kelamaan, kehadiran Xiangnan membuat teman sekamar Xiaotong merasa risih. Xiangnan sering menginap di apartemen mereka, namun sikapnya dianggap tidak sopan, jorok, dan tertutup. Berbeda dengan Xiaotong yang bersinar di lingkungan sosial, Xiangnan adalah sosok yang terisolasi. Hubungan mereka mulai membingungkan. Di satu sisi, mereka tampak dekat, namun di sisi lain, Xiaotong dikabarkan menjalin hubungan dengan pria lain. Bagi Xiangnan, Xiaotong adalah magnet. Ia mengikutinya kemanapun seperti anak ayam yang mengikuti induknya. Ketegangan mulai memuncak pada 3 September 2014. Lewat telepon, Xiangnan mencurahkan isi hatinya kepada seorang teman. Ia tak sengaja menguping pembicaraan Xiaotong yang mengaku naksir pria lain dan sebenarnya tidak menyukai Xiangnan. Terluka dan murka, Xiangnan pun menulis status di media sosialnya, "Tamatlah hidupku." 2 hari kemudian, pada 5 September 2014, keduanya memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Mereka check-in di Budget Inn, sebuah motel kecil di Nevada, Iowa. Menggunakan mobil Toyota Camry milik Xiaotong. Di kamar itulah tragedi itu terjadi. Beberapa hari kemudian, teman sekamar Xiaotong menerima SMS aneh dari ponsel gadis itu. Pesan tersebut mengatakan bahwa Xiangnan harus segera pulang ke Tiongkok dan Xiaotong akan pergi ke Minnesota menggunakan bus untuk mengunjungi teman-temannya di sana. Setelah lebih dari 10 hari tanpa kabar, sang teman sekamar mulai curiga. Ia mulai menghubungi teman-teman di Minnesota, tapi anehnya teman-teman di Minnesota mengaku tidak pernah bertemu dengan Xiaotong. Dan pada tanggal 18 September 2014, laporan kehilangan pun resmi dibuat. Investigasi polisi menemukan kejanggalan. Tidak ada catatan pembelian tiket bus atas nama Xiaotong. Pada tanggal 26 September 2014,
polisi menemukan mobil Camry milik Xiaotong terparkir di sebuah kompleks apartemen di Iowa City. Bau busuk segera saja menyengat dari bagasi ketika polisi membuka bagasi mobil tersebut. Sesaat kemudian, pemandangan mengerikan pun terpampang jelas di depan mata. Jasad Xiaotong terlipat di dalam sebuah koper hitam bersama barbel seberat 15 pon yang diduga digunakan sebagai pemberat. Di dalam mobil juga ditemukan dokumen perjalanan atas nama Li Xiangnan. Polisi segera menggeledah apartemen Xiangnan, namun tempat itu sudah kosong dengan sisa makanan yang membusuk di dapur. Xiangnan telah melarikan diri ke Tiongkok sejak 10 September 2014. Karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Xiangnan sempat merasa aman. Ia mencoba mengaburkan jejak dengan mengirim SMS palsu dari ponsel Xiaotong dan membalas pesan orang tuanya. Sehingga orang tua Xiaotong mengira putrinya baik-baik saja. Namun, kekuatan internet tak bisa dibendung. Kasus ini viral di Tiongkok. Melalui Weibo dan WeChat dengan tagar "Find Li", netizen Tiongkok ikut memburu keberadaannya. Di tengah riuh rendah pencarian Li Xiangnan, muncul kesaksian dari pria-pria yang mengaku telah diberi harapan palsu oleh Xiaotong. Hal itu menciptakan diskusi panas mengenai kehidupan pribadi Xiaotong. Setelah 8 bulan menjadi buronan, pada tanggal 13 Mei tahun 2015, Li Xiangnan akhirnya menyerahkan diri kepada polisi di Wenzhou. Melalui kerjasama hukum yang jarang terjadi, polisi Iowa memberikan semua bukti kepada otoritas di Tiongkok. Dalam persidangan pada Maret 2016, Li Xiangnan mengakui perbuatannya, namun berdalih bahwa itu adalah tindakan impulsif belaka. Ia mengklaim bahwa pada malam kejadian, Xiaotong mengatakan ingin menjadikannya hanya sebagai weekend boyfriend atau pacar khusus di akhir pekan. Sementara di hari kerja, Xiaotong ingin bersama pria-pria lain. Hancur karena merasa harga dirinya diinjak-injak, Li Xiangnan mencekik Xiaotong hingga tewas. Meskipun keluarga Li Xiangnan sempat menawarkan kompensasi sebesar $300.000 kepada orang tua Xiaotong untuk meringankan hukuman, pengadilan tetap meyakini adanya unsur perencanaan. Pada Agustus 2016, Li Xiangnan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mimpi besar Xiaotong dan harapan orang tuanya pun berakhir di sebuah koper hitam di dalam bagasi mobil miliknya sendiri.